Welcome to my channel at Dr. Mats. Nah, sekarang udah video ke-22. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Mats, owner dari Dr. Mats Clinic, Dr. Mats Skincare, dan Forman Skincare. Saya adalah dokter kecantikan. Namun di sesi ini saya akan bahas tentang banyak tentang mental health. Nah, tapi di sesi yang keempat ini, saya sudah mulai nyerempet-nyerempet kepada core saya adalah di beauty, health and beauty. Nah, minggu terakhir, ya kan, kemarin sudah mindset, kemarin kita sudah syukur. Tapi apakah cukup self-healing? Tidak. Tapi sekarang sudah mulai masuk kepada body atau physical Anda. Kenapa ini penting? Karena pada saat Anda sudah bersyukur, Anda sudah mulai EFT, udah nggak ada hilang luka batinnya, tapi sakit-sakitan, kira-kira masih bisa beraktivitas atau nggak? Enggak. Jadi di fase terakhir ini adalah empowerment. Anda tidak akan pernah bisa bahagia dengan tubuh yang sakit. Anda tidak akan pernah bisa bahagia kalau tubuh Anda jerawatan, kusam, ya kan, dekil, dekil. Wajahnya nggak glowing, kita nggak bisa. Karena itu minggu keempat ini, mulai dari 22 sampai di 30, kita akan fokus bahas tentang mindset yang mungkin adalah sebuah konsep baru tentang hollow beauty. Apa itu hollow beauty? Ini adalah holistic beauty. Jadi nggak banyak yang menjelaskan tentang hal ini. Namun di sini saya akan menjelaskan banyak hal tentang hollow beauty ini. Hollow beauty ini sebenarnya basicnya adalah dari proses pembelajaran saya, di mana saya senang belajar tentang Mind Valley. Teman-teman silahkan searching Mind Valley. Mind Valley adalah sebuah program personal development terbaik. Ya, saya bilang terbaik. Di mana menggabungkan adalah proses meditasi, healing, kemudian anti-aging, productivity, leadership, bisnis, dan semuanya ada di sana. Dan itu sangat membuat saya banyak belajar. Ketika kita berbicara tentang fitness, biasanya yang dibahas cuma fitness saja, nutrisi, tapi enggak. Di Hollow Body saya banyak belajar tentang mindset, meditasi, kemudian bagaimana kita membangun kebiasaan. Itu yang mendasari saya bagaimana saya membangun Hollow Beauty ini. Hollow Beauty is a very nice konsep. Kenapa itu penting? Karena ini adalah semua jawaban dari semuanya. Banyak sekali orang itu berpikir bahwa, dok, saya pengen wajah glowing, pengen suntik putih dong langsung, pengen putih. Dok, ada nggak sih krim yang langsung pada saat pakai langsung glowing? Tidak seperti itu. Konsep Hollow Beauty, kita akan melihat konsep beauty, konsep kegantengan ya dari berbagai macam sisi, karena inilah jawaban sebenarnya yang mungkin Anda cari. Konsep Hollow Beauty ini sesuai namanya holistic beauty, kita menggabungkan secara umum ada 3 bagian, yaitu adalah mindsetnya, ya kan. Kedua adalah actionnya, secara bodinya, secara skincare-nya, secara apa. Yang terakhir adalah kebiasaannya. Contoh, kalau orang mau langsing cuma mengandalin suntik langsing saja, mengandalkan akupuntur saja, ya langsing saat tindakan. After itu bagaimana? Ya kan? After itu pasti akan balik lagi. Karena itu adalah kebiasaan yang konsisten, kebiasaan yang benar-benar bisa Anda lakukan setiap hari. Itu jauh lebih penting. Karena itu konsep Hollow Beauty, kita menggabungkan hal tersebut. Basicnya adalah saya menggunakan pendekatan ilmu anti-aging, ilmu genetik, ilmu juga microbiome, ya. Kemudian juga dengan ilmu-ilmu anti-aging yang lainnya yang digabungkan hormonal, sehingga ini akan menggabungkan sebuah konsep yang sangat luar biasa. Inilah konsep Hollow Beauty sendiri. Oke, konsep Hollow Beauty ini saya mulai dengan ibarat seperti sebuah rumah ya. Ini konsep ini ada di buku saya. Insya Allah mudah-mudahan doakan 1 bulan ke depan di bulan Mei saya akan ada launching buku yang namanya Acnepedia. Jadi sebuah buku yang benar-benar akan menjelaskan banyak tentang acnepedia dari berbagai macam sisi. Itu adalah konsep bagaimana Hollow Beauty diterapkan ke dalam sebuah konsep beauty seperti Acne Challenge. Nah, ada seperti kalau kita melihat secara fondasi, tubuh kita pun sama. Ada dasarnya, ada tiangnya, dan ada atapnya. Dasar yang paling pertama yang banyak orang nggak tahu dan suka menyepelekan itu apa kira-kira? Pencernaan. Saya bilang dengan gut system. Ya, jadi dari zaman dulu, baik dalam Islam ataupun non-Muslim, itu selalu bilang, Hippocrates bilang adalah bahwa kalau mau sehat maka perbaiki ususmu. Ya kan? Rasulullah bilang adalah bahwa untuk sehat maka perhatikanlah ususmu. Semua penyakit berawal dari makanan.
Ya, memang seperti itu. Bahwa sistem pencernaan kita ini adalah memegang peranan 80% dalam sistem imunitas kita. Mengapa seperti itu? Teman-teman nanti lihat bahwa ternyata usus kita yang begitu panjang, ada banyak sistem nodus limfatikus yang merupakan sistem imunitas di dalam tubuh kita. Di mana hal tersebut adalah yang memiliki sistem pertahanan tubuh pada tubuh Anda. Yang sering jadi masalah adalah semua penyakit pasti, contoh ya, pasien-pasien kanker itu selalu akan dimulai dengan gangguan pencernaan. Hampir semuanya seperti itu. Pada saat kita melakukan proses penuaan, aging proses, selalu ditandai dengan gangguan pencernaan. Mulai dari sering kembung, sering sakit mah, nggak mau makan, nafsu makannya nggak bagus, nggak bisa BAB, sembelit, dan bermacam-macam semua. Maka ketika teman-teman pengen cantik, pengen glowing, saya nggak pernah infus whitening saja. Pasti dikombinasikan dengan apa? Penggunaan prebiotik, penggunaan probiotik, ya kan? Dengan merubah gaya hidup makannya, sehingga usus Anda biar lancar. Jadi kalau ditanya saya, Halo Beauty yang paling fokus pertama apa? Kita akan fokus kepada pembangunan, memperbaiki gut system. Karena ternyata inilah penyebab dari semua penyakit anti-aging yang ada saat ini. Ya, kalau bahasa awamnya ini disebut dengan ada namanya sindroma usus bocor. Atau kita sebut dengan gut leak syndrome bahasa kerennya. Apa sih? Ya, saya simpel aja. Intinya usus Anda bocor. Pertanyaan berikutnya adalah ususnya bocor kenapa? Usus bisa bocor karena pada saat lapisan usus yang begitu rapatnya disebut dengan tight junction itu mulai merenggang. Kenapa mulai merenggang? Karena terjadi proses inflamasi di situ. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena dari makanan kita. Kita banyak makan makanan gula, kita itu banyak makan makanan tinggi karbohidrat, proses olahan. Itulah makanan-makanan yang bisa menyebabkan inflamasi, yang membuat peregangan pada usus kita. Dan ketika renggang, ada celah di situ. Maka bakteri-bakteri usus yang bermasalah, karena normalnya harusnya enggak. Ketika bermasalah tersebut, dia akan masuk ke dalam peredaran tubuh kita, dan dia akan terjadi namanya bakteremia, ada di dalam pembuluh darah kita, akan terjadi proses inflamasi, dan itulah yang akan yang menyebabkan semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Apakah proses penuaan, apakah proses stroke, apakah proses jantung, apakah proses diabetes mellitus, dan semua penyakit yang didasari oleh inflamasi kronis, itu sifatnya adalah jangka panjang. Jadi kalau mau awet muda, perbaiki ususnya. Saya pribadi sekarang lagi menjalani proses perbaikan karena kadang-kadang suka susah BAB, kemudian sering GERD, kemudian sering suka sakit mah. Nah, itu biasanya kalau Anda memiliki penyakit seperti itu, biasanya Anda butuh memperbaiki protokol gut system ini. Itu yang paling pertama. Setelah memperbaiki perutnya, maka kita mulai memperbaiki hormonnya. Hormon itu ditandai sederhana, bagaimana perasaan Anda di pagi itu. Kalau pada saat bangun pagi kok perasaan tuh kayaknya senewen, ya kan. Terus kok perasaan kok kayaknya nggak semangat. Kok kayaknya malas-malasan, sudah kemungkinan besar hormon Anda bermasalah. Kalau seorang laki-laki nggak punya semangat, kalau ngobrol, kalau ngomongnya lemes, gampang ngantuk, ya kan, terus nggak pernah olahraga, sudah bisa dipastikan hormon Anda sedang bermasalah. Yang kedua adalah hormonal. Hormonal ini penting, ini sangat dibantu oleh makanan dan kebiasaan Anda. Yang ketiga, ya kan, hormon akan berpengaruh terhadap namanya lifestyle. Nah, di lifestyle ini yang saya paling soroti yang pertama adalah dalam pola tidur. Ya, teman-teman kalau lagi depresi, susah tidur, itu makin depresi. Orang-orang yang kekurangan tidur, gangguan tidur, sudah otomatis biasanya bermasalah pada semuanya. Hal berikutnya adalah perbaiki pola tidur Anda. Kalau pola tidurnya nggak diperbaiki, salah satu contoh sederhana adalah jauhkan gadget pada saat Anda tidur. Kalau mau pakai alarm ya agak jauhan lah. Karena gadget inilah yang menyebabkan gelombangnya bisa membuat Anda itu adalah sulit untuk tidur. Otak Anda akan terus aktif. Hindari 1 jam setengah ya sampai 2 jam melihat HP Anda, menggunakan gadget Anda sebelum tidur. Karena itu akan menyebabkan orang susah tidur.
Yang terjadi sekarang adalah orang susah tidur, yang dikejarnya apa? Main HP. Yang terjadi apa? Makin sulit tidurnya. Dia berpikir dengan main HP itu adalah susah tidur, tapi yang terjadi apa? Otaknya aktif, scrolling, ternyata nggak sadar, ternyata dia sudah cukup lumayan jam tidurnya. Maka perbaiki tidur Anda. Baru terakhir berikutnya apa? Nutrisi. Yang terakhir baru skincare-nya. Orang berpikir skincare tuh di awal ini yang suka menjadi masalah. Di mana skincare ini hanya berperan 20%. Banyak yang bertanya, dok saya sudah infus whitening, dok saya sudah suntik putih, saya sudah pakai skincare ini sana sini. Tapi kok nggak ada hasilnya? Pertanyaan saya, pola tidurnya gimana? Pertanyaan saya, bagaimana makanannya? Bagaimana olahraganya? Bagaimana pola emosinya? Bagaimana perutnya? Gut systemnya. Ketika itu aja bermasalah, sudah bisa dipastikan pasti Anda bermasalah. Itulah sekilas tentang konsep Halo Beauty yang nanti step by step saya akan pandu teman-teman semua bagaimana untuk bisa menjalankan pola ini. Terima kasih. Salam saya Dr. Matt. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.